Yang kedua, kita akan melihat bagaimana pengaruh makroekonomik yang terjadi di Indonesia. Dan kita akan analisa impact-nya ke automotive outlook. Yang ketiga, kita akan memperhatikan teman-teman semua di sini adalah bagaimana ada interview eksklusif dengan Ketua Satu Gaikindo, Pak Yongki, yang akan menyampaikan paparannya juga apa sih yang terjadi di tahun ini 2025 sehingga kita dapat insight. Mau perhatikan di sini. Kami akan memberikan beberapa analisa yang menarik, yang teman-teman perlu lihat, pahami, dan mungkin teman-teman sudah tahu pelaku otomotif ya, pelaku otomotif, kepala cabang, directors, agen pemegang merek, sampai bingung gitu. Katanya GDP-nya 5 lebih, growth-nya 5 lebih, tapi kok market kayaknya slowing down. Nah, itu yang kita akan jawab. Teman-teman, sebagai konsultan otomotif yang terdepan di Indonesia, kita bisa bilang itu ya Degrees Energy di internasional, teman-teman perlu perhatikan gini. Overall GDP di Indonesia, proyeksinya memang di atas 5%. Proyeksi di atas 5% ya. Dan memang untuk minimum sebagai agen pemegang merek ataupun di pasar itu sendiri kawan-kawan, yang kita perlu perhatikan adalah, yang kita perlu lihat di sini teman-teman, adalah 5% itu minimum untuk growth GDP untuk konstruksi ataupun hal positif yang ada. Jadi kalau market GDP di bawah 5%, itu impact-nya atau kontraksinya adalah negatif. Nah, tapi saya mau bawa lebih ke dalam gitu ya. Manufacturing, kalau teman-teman perhatikan di sini, manufacturing itu di bawah 5%. Growth kuartal ke kuartalnya di bawah 5%. It means pelaku otomotif akan berasa kok nggak begini ya. Rasanya berat nih manufacturing ya. Banyak sekali manufacturing karena nggak bisa kompetisi, dia tutup, layoff, nggak bisa bersaing gitu. Construction masih 7 koma, masih positif. Kenapa? Karena tahun lalu ada IKN, ada proyeksi untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan dan juga road development masih terjadi, tapi wholesale di bawah 5%. Agriculture cuma 1,5% teman-teman yang ada. Agriculture. Maksudnya apa? Petani, hasil-hasil bumi kita kadang-kadang lagi banyak gitu ya, lagi berlimpah, tapi ada juga diimport gitu. Misalnya beberapa ya, saya nggak usah sebut, tapi itu berimpact banget bagi masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Mining juga harga komoditasnya lagi tergerus. Jadi message-nya ada tantangan di industri. Itu yang kita perlu lihat, gitu ya. Jadi jangan pada saat kita menganalisa, 5% kok bener. Pak Prabowo bahkan memproyeksikan untuk 8% gitu untuk yang ada. Tapi kalau kita lihat di atas, kalau kita perhatikan di atas, it's happening bahwa di bawah 5% is a contraction of negative. Gitu ya. Ini ada analisanya untuk teman-teman nanti bisa lihat. Yang saya mau perhatikan lagi adalah gini. Di pasar atau bank atau pemain pelaku pasar bilang begini, Pak, inflasi kan cuma di bawah 3%, kecil banget. Tapi kok eh, masyarakat nggak ada yang mampu beli gitu. Nah, saya mau bawa sebagai konsultan kembali, we are giving analysis yang dalam, yang memberikan action gitu ya. Yang saya mau bawa gini teman-teman, yang teman-teman perlu lihat. Benar, inflasinya di bawah 3%, 2,8, 2,5% gitu. Tapi coba lihat inflasi nasi atau rice inflationnya 8%. Terus paper atau lada 32%. Bawang putih 20-an persen. Apa message-nya? Beli makanan lebih mahal. Gitu ya. Kenapa inflasi ini kalau seolah-olah 2,5-3%? Karena ada harga yang disubsidi oleh pemerintah. Kayak energi, kayak listrik gitu ya. Yang basketnya gede. Tapi kalau lihat
Jadi kesimpulannya kalau kita lihat ke dalam, analisa lebih dalamnya, harga bawang putih lebih mahal, harga lada lebih mahal, nasi lebih mahal, bahan pokok di Indonesia ya. Jadi masyarakat di bawah merasa, iya ya, kenapa begini ya? Rasanya kok nggak, oh harga lebih murah, tapi kok jualan makin susah gitu teman-teman yang ada. That's the analysis, gitu ya. Sekarang kita mau lanjut lagi teman-teman. Banyak orang bilang, ini adalah banyak orang bilang yang terjadi middle class-nya turun pada makan tabungan. Bener, kenapa? Ini data dari BPS yang terbaru yang kita coba olah. Saya hanya mau tarik bagian di sini nih, di middle class. Ya, yang kita perlu lihat. Dan ini adalah segmen potential for luxury and non-essential products like cars gitu ya, yang ada di Indonesia. Kalau kita perhatikan status ekonomi sosial yang ada di tahun 2019 ini 57,3 juta orang ada di middle class. Expense dia antara 1,5 sampai 7 jutaan kategorinya ya yang ada teman-teman. Namun di tahun 2025, 2024 yang lalu itu cuma 47,9 juta orang di segmen ini atau di kategori ini. Turunnya 9,5 juta teman-teman. Ya, turunnya 9,5 juta secara persentase cuma 17%, yang lalu adalah 21,5%. Jadi orang yang mampu beli mobil, atau dia mau beli mobil, dia cari yang lebih murah. Dia cari yang lebih affordable price gitu teman-teman yang ada. Itu yang kita mau perhatikan, yang kita mau lihat dalam hal ini. Dia turunnya kemana? Ini dia. Ke rentan miskin, vulnerable. Poor, miskin, rentan miskin gitu ya. Menuju middle class sama middle class dan upper class. Kalau kita perhatikan, hampir 12,7 juta orang berada di rentan miskin. Dengan harga bahan makanan lebih mahal, tabungan mereka juga pasti akan tergerus, teman-teman. Duit mereka, gajian, apa yang mereka, income mereka ya buat beli makanan gitu. Itu yang terjadi, yang ada dari data yang yang ditunjukkan kepada data ini. Menarik ya? Jadi pemahaman kita sangat lengkap nih. Dibantu untuk lengkap. Kita coba perhatikan lagi. Komponen berikutnya adalah PMI. Bagi pemain otomotif mungkin apa ya PMI? Apa yang perlu diperhatikan? Ini adalah kalau kita perhatikan PMI di atas, ini Purchasing Manager Index. Purchasing Manager Index, di mana ini dirilis oleh Bank Dunia, Bank Indonesia gitu ya, untuk melihat dalam arti bagaimana confident level dari para pelaku bisnis dalam hal melakukan bisnis. Dan ini di bawah, kalau teman-teman perhatikan, di bawah 50. Mulai terbentuk lagi di 51,2 di Desember. Tapi unemployment-nya, teman-teman, yang kita mau lihat, ini total hampir 4,5% dari total populasi, lebih dari 5 juta orang enggak hilang kerjaan. Maka yang masih bekerja, kita harus bersyukur untuk bisa ini ya. Ini yang kita bisa lihat. Pemerintah juga memberikan teman-teman secara policy apa yang disampaikan juga sebenarnya positif ya. Bagaimana ingin menghilangkan birokrasi lebih gampang, juga secara hukum mau memastikan korupsi diberantas, ekonomi juga mau ditingkatkan. Tapi yang kita mau perhatikan adalah ada program-program pemerintah yang butuh dana lebih. Kasih makan gratis bagi anak-anak sekolah itu program yang menurut beberapa orang atau kita juga cukup oke ya bagi membantu gizi bagi anak-anak yang bertumbuh di Indonesia. Tapi itu mengambil kurang lebih 70 triliun. Message-nya butuh pendapatan lebih. Carinya di mana? Dari pajak. Peraturan pajak 12% sudah keluar dan mobil, untuk mobil barang mewah itu kena 12%. Mau nggak mau ya,
kita harus siap dengan kenaikan harga 12%, 1%. Kenaikannya kurang lebih 9%. 1/11 yang lalu 11 itu kurang lebih 9% teman-teman. Yang ada. Yang kami mau perhatikan lagi ini adalah yang pasti secara manufacturing, agen pemegang merek, dan dealership itu kena 12% ya ada, servicesnya tetap 11%. Lalu obsen. Apa itu obsen? Teman-teman pasti sudah tahu bahwa namun kami bicara juga dengan Pak Yongki, menginterviewnya di minggu ini juga. Sebenarnya Gaikindo juga tidak tinggal diam ya, maksudnya memberikan masukan juga ke Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, untuk absen ini karena keputusannya di gubernur sama wali kota gitu. Tujuannya memang bagus untuk membuat lebih independen dalam hal pemerintah daerah untuk lebih independen dengan pemasukan lebih. Tapi impactnya pajak kendaraan baru sama BBNKB-nya total kurang lebih minimum 5%. Tapi di Jawa kami mendengar bahwa itu di hold, nggak jadi naik gitu ya. Ini ada beberapa data yang kami dapatkan, tapi kami dapatkan di Desember, kami coba teliti dan segala macam. Ini adalah per wilayahnya teman-teman, kurang lebih. Jawa kami mendapat kabar bahwa itu di hold, beberapa untuk di Jawanya ya yang ada. Tapi wilayah-wilayah lain kita masih dihimbau untuk tidak ada kenaikan. Karena kenapa? Kalau biaya mobil naik, teman-teman, biaya mobil naik atau harga mobil naik, impact-nya langsung direct. Pelanggan nggak beli, mobil turun. Itu kalau naik ya. Itu impact yang langsung berasa di 2025 yang kita perhatikan. Itu yang kita mau lihat dan secara policy dan pemerintah 71 triliun itu habis atau perlu dana setahun 71 triliun untuk kasih makan pasar ataupun adik-adik kita yang masih sekolah untuk dapat gizi yang ada. Ini yang menarik ya. Kita perlu lihat. Jadi pemerintah butuh tambahan di sana. Nah, sebelum itu adalah beberapa yang kami sebagai pelaku otomotif, teman-teman, kita melihat bahwa itu yang akan terjadi di pasar, outlook-nya. Namun kita mau dengar juga langsung dari pemain otomotifnya, Pak Yongki. Kita akan dengar untuk apa pendapat dari Ketua Satu, Pak Yongki, dari Gaikindo, akan pasar otomotif di Indonesia langsung. Dan ini eksklusif interview dengan Andrea Autopage dan Degree Synergy untuk bisa kita lihat ya. Pak Yongki, terima kasih banyak atas waktunya. Dan pada kali ini Pak, kita senang ngobrol dan mendapat masukan dari Pak Yongki sebagai Ketua Satu Bidang Pengembangan Pasar ya Pak, dari Gaikindo. Nah, sebenarnya topik kita kali ini Pak ingin membahas mengenai outlook 2025 otomotif. Seperti kita tahu bahwa tahun lalu 2024 Pak Yongki, market otomotif khususnya mobil itu tergerus atau menghadapi tantangan yang cukup berat ya Pak di tahun 2024. Kalau boleh tahu nih dari pandangan dari Pak Yongki, bagaimana outlook 2025 market otomotif kita Pak? Kira-kira apa yang menjadi tantangannya Pak yang ada? Ya, jadi kita kalau flashback dulu lihat ke 2024, ya kan kita kan anjlok penjualan kita dibanding 2023. Benar Pak. Ya kan, ya cukup besar, 14%. 14% ya kan, turunnya, di mana kita hanya mencapai 865.000. Ya kan. Nah, sebetulnya target kita atau proyeksi kita sebetulnya di atas 1 juta. Di tahun ya, 2024. Ya. Terpaksa kita di akhir tahun 2024 kita revisi, ya kan menjadi 850 dan kita tutup Desember 2024 dengan angka 865 ya. Tahun 2025 tentunya ini ya ada mudah-mudahan ada perbaikan. Iya, ada perbaikan dari segi tadi penjualan kendaraan bermotor karena 865.000 ini sebetulnya belum angka normal. Benar. Angka normal kita kalau kita bilang 1 juta, di kisaran 1 juta lah. Ya kan, jadi harapan kita tentunya tahun 2025 bisa kembali ke angka normal yaitu 1 juta. 1 jutaan. Nah, tetapi tantangan itu tentunya besar sekali. Besar.
kita kan sekarang menghadapi beberapa kendala. Ya pertama adanya kenaikan PPN 12% ya Pak. 12%. Itu kan given, jadi tidak bisa dihindari dan kita harus jalankan. Ya kan? Pemerintah kita juga memerlukan pendanaan, pemasukan dan lain sebagainya. Nah kita juga harus bisa berpartisipasi. Ya. Tetapi ada lagi tambahan yaitu obsen. Nah kita juga sudah berbicara selaku Gaikindo kepada beberapa dinas pendapatan dari daerah, baik itu Jawa Barat, Jawa Timur dan lain sebagainya. Kita sampaikan bahwa sebaiknya jangan naik dulu. Karena ini situasi pasar 2024 tidak baik. Lalu ada kenaikan PPN, lalu kalau dihajar lagi pakai ini, wah bisa ambruk pasar. Ya kan? Nah, kita memberikan argumentasi itu dan memberikan masukan tadi, begitu juga sampai kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini kan Pak Tito selaku Menteri Dalam Negeri, itu yang katakanlah menaungi semua ya, Pemda-Pemda itu. Dan akhirnya di bulan Desember terbitlah satu SE, surat edaran dari beliau, dari Menteri Dalam Negeri, kepada seluruh provinsi yang mengatakan bahwa sebaiknya ini juga ditunda. Ya kan? Nah itu harapan kami, tapi karena keputusan ini sudah keputusan ini adanya di Pemda. Jadi Pemda itu yang masing-masing yang harus nanti memberikan katakanlah keputusannya, apakah naik atau tidak naik atau bagaimana, naiknya berapa persen dan lain sebagainya. Nah sampai hari ini kami sudah katakanlah mendapatkan input bahwa ada beberapa provinsi yang membatalkan atau menunda dulu kenaikan ini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ini didengarlah dari kami himbauan ini. Sebab ini bisa membuat harga mobil kita naiknya tidak signifikan. Nah dengan itu maka kita berharap juga kita bisa kembali ke angka normal yang saya sebut tadi 1 juta untuk tahun 2025. Nah, kita monitor saja ini sekarang dari bulan ke bulan. Ya kan? Nah, kita juga mesti lihat di sini bahwa penjualan otomotif di Indonesia ini kan 70%, 60% ini dibiayai. Leasing. Benar. Jadi faktor bunga, suku bunga juga berperan. Suku bunga. Kita lihat tahun lalu kan juga suku bunga perbankan cukup tinggi 6%-an ya. 6,4 bahkan pernah BI repo rate-nya. Nah itu kalau bisa juga bisa diturunkan. Tetapi kita juga paham dan tahu bahwa pemerintah menjaga stabilitas ini juga tidak semerta-merta bisa menurunkan suku bunga tadi, tapi sudah turun dari 6,25 menjadi 6% sekarang. Kan? Nah, mudah-mudahan bisa turun lagi. Itu faktor jangan positif naik. Yang juga nggak kalah penting adalah nilai tukar. Nilai tukar rupiah kita ini kan belakangan ini agak melemah. Tahun lalu juga, ya kan adanya selalu di kisaran 16 ribuan dan sebagainya. Bahkan saat ini ada di atas 16 ribu, 16.200 dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu juga bisa menjadi katakanlah indikator atau kalau bisa itu turun. Jadi rupiahnya menguat kembali sehingga tidak para APM ini tidak bingung untuk punya perkiraan untuk menaikkan harga. Gitu. Karena ini kita betul-betul kalau kenaikan harga jual itu sama aja kita berkata sudahlah pasar akan anjlok. Kalau dari sini Pak, dengan melihat beberapa faktor-faktor tadi, kalau dari pandangan Pak Yongki, angka kita bisa ke berapa Pak? Boleh tahu nggak kira-kira? Ya itu, kalau kita bilang ya antara kembali ke 850 sampai 1 juta. 1 juta, di kisaran gitu ya Pak? Kalau bisa di 1 juta lebih bagus. Pasti. Nanti kita akan duduk bersama para APM, ya kan anggota kita akan coba sounding dengan mereka. Karena kami kan tidak tahu, hari ini kita tidak tahu merek ini akan meluncurkan model baru kapan, ya kan jenis apa, dengan harga berapa, kan kita belum tahu ya Pak. Nah itu yang tahu kan para APM. Jadi nanti APM kita akan coba panggil untuk duduk bersama di Gaikindo untuk ya kita lihat dan optimisme mereka bagaimana. Nah dari situlah nanti kita menentukan proyeksi angka penjualan di tahun 2025 itu entah 900, entah 950, entah 1 juta bahkan kalau bisa lebih dari 1 juta. Karena kita sudah lebih dari 10 tahun sejutaan aja ya Pak yang di pasar di Indonesia. Nah tentunya dari sisi lain kita juga harus ya kalau bisa pemerintah misalnya
pendapatan per kapita. Ah, Ya, pendapatan per kapita kita hari ini ada di 5.300 US dollar. Ya kan? Nah, kalau itu bisa meningkat ya kan menjadi 6.000 atau 7.000 ya kan dan lain sebagainya. Tentunya itu menjadi acuan sebagai daya beli masyarakat kita. Ya kan? Itu juga, tapi itu bukan di tangan kita, itu kebanyakan di tangan pemerintah. Nah, kita harapkan misalnya dengan tadi kemudahan itu dan lain sebagainya, investasi akan masuk ke Indonesia. Nah, kalau investasi masuk, maka ini bergulir semuanya. benar. Ya kan? Kalau investasi itu masuk, apapun jenisnya investasi, misalnya bikin apalah pabrik apa, pasti diperlukan alat angkut darat. Benar. Otomotif itu kan istilahnya apa? Alat transportasi, alat angkut darat. Siap. Baik itu barang yang diangkut maupun manusia yang diangkut. Oke. Ya kan? Nah, dari situlah kita berharap bahwa investasi pun masuk ke Indonesia dengan dibukanya pintu oleh pemerintah, kemudahan dan lain sebagainya, maka investasi asing masuk ke Indonesia. Oke. Itu harapan kita. Mantap. Pak, sebagai dari pelaku bisnis nih Pak, dari otomotif, Pak Yongki, apa nih yang harus dilakukan agen pemegang merek atau brand owner OEM agar bisa lebih kompetitif di market yang kita lihat di 2025 ini? Challenges-nya tetap ada ya Pak, yang cukup ada tantangan-tantangan yang ada. Gimana nih Pak? Ya, sebetulnya kan kunci sukses daripada sebuah brand atau produk yang mau dipasarkan di Indonesia ini atau dimanapun sebetulnya kan cuma 3. The right product, ya produk yang tepat untuk masyarakat, untuk pasar Indonesia. Yang kedua, the right price, harga yang tepat dan timing yang tepat. Right timing. 3 ini ya. Kalau dia bisa punya produk yang cocok, yang disukai masyarakat, ya kan. Kedua, harganya juga terjangkau, pas, bisa dibeli, dan yang ketiga tadi timing yang tepat. Kalau itu dilakukan, mestinya sih bisa sukses. Ya kan? Ya tentunya kan mereka tadi harga ya itu kan tergantung efisiensi. Benar. Kerjanya efisien nggak perusahaan ini? Strateginya yang mana nih? Yang mana duluan mau dipasarkan di Indonesia? Ya kan? Market yang paling besar di Indonesia yang mana? Kalau kita bicara market yang paling besar di Indonesia, itu kan jangan kita bicara bentuknya dulu. Saya bicara hanya harganya dulu. Itu kan harga yang 300 juta ke bawah. Bukan 3 juta ke atas. Jadi segmennya begini, ya ini. Yang di bawah ini. Yang 300 juta ke bawah ini yang sini. Ini lebar sekali segmen ini dan besar sekali pasarnya. Itu 1 tahun kira-kira 600 ribu mobil pasar ini. Nah, kalau kita jual mobil yang dengan harga lebih tinggi, adanya di sini. Kuenya kecil. Iya, kuenya. Gitu. Jadi ya terserah. You mau pilih yang mana produk? You ada nggak yang bawah? Ada nggak yang atas? Ada nggak yang di sini? Nah, silahkan pikir, silahkan diskusi produk yang mana yang cocok, harga mana yang pas juga, dan timing. Siap. Terima kasih Pak Yongki atas waktunya dan kami sangat hargai Pak. Ya, terima kasih untuk otomotif nanti untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Boleh. Thank you Pak Yongki. Terima kasih.